Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Randy Putra Evanda. Nama saya Muhammad Ridho. Nama saya Abdillah Hasbanda. Nah, pada hari ini kita akan mengulas momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu tentang HAM, yaitu Presidensi 1998. Nah, apa sih HAM itu? HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, seperti hak untuk hidup, berpendapat, dan bebas dari ketakutan serta kekerasan. Tapi sayangnya Mas, panjang sejarah HAM seringkali dilanggar loh, termasuk dalam tragedi besar di Indonesia, yaitu krisis politik dan sosial di tahun 98. Nah, tahu nggak sih, krisis ekonomi itu di Indonesia sangat parah, karena harga yang sangat melambung, pengangguran yang sangat meningkat, maupun dari korupsi yang tidak terkendali. Rakyat dan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran saat itu, Mas, menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Nah, akibatnya terjadi pelanggaran HAM berat dengan mahasiswa yang demo mengalami kekerasan, hilang atau tewas tertembak oleh aparat, termasuk dalam tragedi Trisakti dan Semanggi. Bukan itu ya Mas, tujuan utama dari gerakan 199 yaitu itu sangat jelas, seperti mengakhiri rezim otoriter, menuntut demokrasi maupun kebebasan pendapat dan menegakkan hukum yang sangat adil. Nah, akhirnya Presiden Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa, menandai awal era reformasi dengan komitmen baru terhadap demokrasi dan HAM. Meskipun perjuangannya masih berlanjut. Dari kejadian tersebut, negara Indonesia ini mengalami perubahan yang besar-besaran, seperti perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan pembentukan Komisi Nasional HAM. Nah, di situ warga sipil terbuka untuk kebebasan berpendapat, dan dari semua itu hasil dari perjuangan panjang dari tahun 98. Jadi bisa disimpulkan ya, untuk perjuangan HAM di Indonesia itu bukan hanya teori saja, kita juga melibatkan dari darah, air mata, dan suara jutaan orang yang ingin hidup bebas, adil, dan makmur di Indonesia. Nah, di video ini kita akan mendengarkan hasil wawancara dari responden. Setiap orang atau individu memiliki hak asasi untuk hidup di dunia ini masing-masing, dan memang kalau untuk orang lain ya sebaiknya jangan menginjak-injak ataupun mencampuri urusan hak orang lain selagi tidak melanggar aturan. HAM itu sangat penting untuk masyarakat agar yang kuat tidak semena-mena menindas yang lemah dan untuk menjaga keseimbangan di masyarakat. Ini pendapatku ya Mas, kalau hak asasi manusia di Indonesia tentunya, ini khusus Indonesia ya kan, soalnya kita kan banyak suku, banyak budaya. Dengan adanya HAM ini kita bisa jadi merasa manusia itu sama semua, gak ada lebih tinggi dan lebih rendah, semuanya gak ada yang ngatur. Ngaturnya ada sebagai pemerintahan, cuma sama manusia itu gak ada yang atas, gak ada yang rendah, jadi gak ada yang sosok jadi raja lah. Karena menurut saya tragedi 98 ini banyak pelanggaran yang memang dilakukan oleh para manusia yang lain, dan juga memang banyak pelanggarannya, makanya sampai sekarang itu tetap menjadi isu yang sering mencuat di Indonesia. Karena itu merupakan sejarah kelam di Indonesia, jadi agar tidak terjadi yang kedua kalinya. Masalah reformasi itu sebenarnya ada beberapa yang masalah positif negatifnya ada, cuma dari selingkuh ada beberapa sih itu kayak kena luka-luka trauma gitu. Jadi kayaknya kenapa kok masih sering dibahas, satu, mereka masih mendam yang mereka rasakan pas itu, dan itu dibungkam kan di reformasi, takutnya dikena apa atau apa. Dan yang kedua, yang mereka suarakan langsung hilang, mereka bisa hilang juga nantinya. Jadi karena sekarang sudah tidak separah 98, jadi sekarang juga kita lagi. Oke, dari ketiga wawancara tersebut, kalau menurut aku ya, intinya itu HAM harus sangat wajib dijaga, karena semua orang berhak hidup aman dan nyaman. Dan soal tragedi 1998 itu menurut saya itu harus diangkat terus agar keluarga korban pada kejadian tersebut mendapat keadilan. Buat saya sih, HAM itu kayak pondasi hidup bareng-bareng. Tanpa itu pasti dunia jadi kacau. Tragedi 98 juga harus terus diingat, soalnya dari situ kita bisa belajar banyak supaya nggak jatuh ke lubang yang sama. Nah, menurut saya sendiri sederhana aja sih. HAM itu penting bagi kita semua manusia, dan tragedi 98 itu bukan cuma sejarah doang, tapi luka yang belum sembuh. Makanya wajar kalau sampai sekarang
masih banyak yang membahas. Nah, kali ini kita dengarkan harapan bagi bangsa dari kita semua dalam menanggapi pelanggaran HAM tersebut. Oke, dari kesimpulan dari semua video yang sudah saya tonton ya, harapan saya yaitu semoga kedepannya semua orang bisa lebih menghargai HAM dan jangan cuma ngomong aja ya, tapi benar-benar meningkatkan maupun diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ada yang merasa hanya terabaikan. Ya semoga aja tragedi 98 bisa jadi pelajaran besar buat kita semua. Saya harap kejadian kayak gitu nggak terulang lagi. Dan semua korban bisa mendapatkan keadilan yang pantas mereka terima. Kita harus lebih peka dan peduli sama sesama. Nah, saya harap di masa depan kita bisa lebih bersatu dalam menghormati hak setiap individu tanpa membedakan apapun, genre, usia, ataupun status pekerjaan. Nah, terutama soal tragedi 98, semoga kita bisa benar-benar menyembuhkan luka lama dan tidak ada lagi ketidakadilan seperti itu. Dengan harapan seperti ini, kita bisa maju sebagai bangsa yang lebih adil dan manusiawi, serta tidak lagi terjebak dalam sejarah yang lama, kelam yang tidak terselesaikan sampai hari ini juga. Semua orang punya hak yang sama untuk hidup dengan damai dan dihormati, dan itu harus terus kita perjuangkan. Terima kasih.